anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini kelas 12 AP ya. Nah, berarti ini pertama kali Ibu masuk di kelas kalian. Nah, jadi perkenalkan, nama Ibu Mas Riana Watilase. Untuk 1 tahun ke depan kita akan berjumpa di mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, atau lebih enak ya disingkat namanya SAPRAS, gitu dia. Oke, cukup sekian perkenalan kita. Untuk perkenalan lebih lanjut, nanti kita akan berjumpa, ya kan, kalau kita ada praktek atau pengumpulan tugas di sekolah. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke bab 1, itu mengenai pengadaan sarana dan prasarana. Jadi, tujuan akhir setelah kita mempelajari ini, kalian itu harus mampu menjelaskan pentingnya pengadaan sarana dan prasarana. Menjelaskan juga bagaimana sih langkah-langkah perencanaan, gimana sih langkah-langkah permintaan peralatan kantor yang baik, dan gimana sih langkah-langkah mengadakan peralatan kantor, dan bagaimana tata cara kita meminta yang namanya sarana dan prasarana. Oke. Yang pertama itu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana bisa diartikan sebagai segala sesuatu atau segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan, barang atau benda maupun jasa untuk keberlangsungan pelaksanaan kegiatan. Jadi, kalau misalkan kegiatan itu ingin berjalan dengan baik, perlu kita adakan yang namanya sarana dan prasarana. Ingat, kenapa kita membutuhkan sarana dan prasarana? Karena itu untuk menunjang keberlangsungan dari kegiatan kita. Emang fasilitas itu bisa berupa apa aja sih, Bu? Ada 5 ya, secara umum, tapi masih banyak yang lain. Bisa dalam bentuk tanah, bangunan, perabotan, alat kantor, kendaraan, dan lain-lain. Sampai sini bisa ya? Oke, kita lanjut. Pengadaan fasilitas itu dapat dilakukan melalui berbagai cara. Jadi, gimana sih sarana dan prasarana itu bisa kita dapat? Ada 5 caranya. Yang pertama, lelang. Tahu kan lelang? Jadi, kalau ada pelelangan, kita bisa mendapatkan itu. Terus membeli, ya dong. Kita membeli berarti dengan mengeluarkan uang kita atau uang perusahaan. Penunjukan langsung, jadi biasanya ada juga itu beberapa marketing itu yang langsung menunjukkan barangnya dan kita bisa mendapatkan fasilitas itu. Bisa juga kita membuat sendiri kalau kita kreatif dan mampu. Bisa juga kita menerima hibah atau bantuan dari pihak lain. Nah, itulah cara-cara kita bisa memperoleh yang namanya fasilitas tadi gitu. Kita lanjut ya. Terus gimana sih Bu langkah-langkah perencanaan pengadaan SAPRAS itu? Yang pertama, jadi menampung semua usulan pengadaan perlengkapan oleh setiap unit kerja dan menginventarisasi kekurangan perlengkapan kantor. Maksudnya di sini seperti ini. Jadi sebelum kita merencanakan sarana dan prasarana apa yang kita butuhkan, kita harus menampung dulu semua masukan dari setiap unit. Contohnya, dari unit A butuh apa, unit B butuh apa, unit C butuh apa. Terus kita lakukan inventarisasi atau pencatatan juga kan, supaya tidak terjadi yang namanya mubazir. Jadi kalau misalkan ada unit yang bilang, Pak, kita butuh barang A. Ternyata barang A itu ada, cuma nggak nampak dia. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, maka harus kita lakukan inventarisasi terlebih dahulu. Yang kedua, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan. Ya, ini berarti berhubungan dengan poin 1 tadi kan, apa yang dibutuhkan laporkan gitu dia. Yang ketiga, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan tersedia sebelumnya. Nah, paham ya? Si unit A butuh ini, si unit B butuh ini. Lihat, apakah di kantor itu ada, gitu dia. Kalau ada jangan beli, kalau nggak ada ya beli, gitu dia. Yang keempat, memadukan kebutuhan tadi dengan dana. Iya dong,
Kalau kita pengen beli, kalau kita nggak punya dana, nanti kita sampai ke toko kita kena bantai karena kita nggak bayar, ya kan? Jadi perlu kita sesuaikan sama dana kita, jangan so hebat, gitulah dia. Yang kelima, memadukan rencana atau daftar kebutuhan tadi dengan anggaran yang tersedia. Ini maksudnya seperti ini. Kalau misalkan nih, dana hanya sekian, sementara yang dibutuhkan sekian, lebih banyak gitu. Maka jangan semua dibeli karena uang nggak cukup. Maka kita carilah kebutuhan yang sifatnya urgent, paling penting gitu. Yang lain itu bisa nyusul gitu dia. Dan yang terakhir, dan kelima itu menetapkan rencana pengadaan akhir. Jadi kita tetapkan gimana nanti perencanaan akhirnya gitu ya. Nah, itulah tadi langkah-langkah dari perencanaan pengadaan barang. Selanjutnya kita akan masuk ke perencanaan permintaan sarana dan prasarana. Jadi permintaan sapras itu pun harus kita rencanakan, nggak bisa suka-suka hati kita ya kan, karena bukan kita pemilik perusahaan itu. Jadi permintaan sapras itu dapat diartikan sebagai kegiatan meminta sejumlah sarana maupun prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kantor atau staf sapras itu. Jadi kita memintalah barang-barang apa yang kita butuhkan itu maksudnya. Terus permintaan sapras ini itu ditujukan kepada pengadaan sapras gitu. Atau mintalah kepada orang yang berwenang, jangan minta kepada orang yang tidak berwenang, nanti dibantai. Oleh karena itu, permintaan sapras itu harus kita landasi dengan ketentuan pengadaan sapras. Jadi setiap perusahaan pasti beda-beda kebijakan dong, jadi harus kita sesuaikan sama ketentuan yang ada ya. Jangan suka-suka kita, karena setiap kita berada di satu tempat itu tidak akan sama ketika kita berada di tempat lain, gitu dia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke. Nah, kita masuk ke langkah-langkah permintaan. Gimana sih cara kita meminta? Unit pemakai atau unit yang membutuhkan itu mengajukan bon permintaan kepada bagian gudang. Jadi, kita kasihlah bon itu, dan yang kedua, nanti bagian administrasi gudang tadi itu meneliti baik keluar maupun ke dalam. Dalam arti, apakah kebutuhan itu harus dipenuhi banget, dan apakah barang yang diminta itu ada di dalam gudang gitu deh. Jadi, administrasi lah yang menangani itu nanti. Terus, apabila permintaan memenuhi syarat, berarti permintaan itu ada dong syaratnya, nggak bisa suka-suka kita, maka persetujuan tersebut diserahkan ke pengurus peralatan. Jadi kalau misalkan ibu ingin minta barang ibu kasih ke administrasi gudang. Administrasi gudang kalau sudah meng-ACC dalam arti menerima, maka persetujuan tadi itu akan diserahkan ke pengurus. Gitu dia. Bukan administrasi yang menentukan, tapi ke pengurus dulu. Nah, persetujuan yang diterima pengurus tadi itu menjadi pedoman bagi si pengurus untuk mengeluarkan si barang tadi. Jadi dilihat si pengurus dulu apakah barang-barang itu ada dan boleh dikeluarkan gitu dia. Selanjutnya, bagian administrasi gudang itu membukukan peralatan, jadi dikeluarkan. Jadi bagian administrasi gudang tadi membukukan peralatan atau perlengkapan yang dikeluarkan, jadi dicatat gitu dia. Terus bagian gudang menghitung persediaan, baik secara administrasi dan fisik, berarti dihitung gitu dia. Terus nanti bagian administrasi bersama dengan bagian peralatan mengecek persediaan peralatan perlengkapan secara bersama-sama, apakah sesuai antara yang dicatat dengan yang tersedia gitu ya, supaya nggak ada yang namanya penggelapan. Karena biasanya peralatan kantor ini sering digelapkan gitu, jadi perlulah yang dilakukan yang namanya pengawasan, controlling. Yang terakhir, pihak gudang selanjutnya melaporkan kepada pimpinan atau bendaharawan kalau kita sudah mengambil barang tersebut. Nah, itulah tadi langkah-langkah dari permintaan. Nah, langkah-langkah pengadaan peralatan kantor. Jadi, langkah-langkah pengadaan peralatan kantor itu pertama, pengajuan surat permohonan ke gudang. Terus, diperiksa stok barang di gudang itu ada atau tidak. Terus, jika ada barang, diberikan dengan pengeluaran. Jika tidak, petugas memberikan nomor pada surat permohonan
permohonan bagi buku induk. Terus surat itu diserahkan bendahara. Bendahara mengecek antara permohonan dan kesediaan biaya. Bendahara juga akan meminta persetujuan pimpinan. Nah, lagi-lagi gak boleh suka-suka hati dong. Terus bagian logistik nanti akan melakukan pembalian dengan persetujuan pemimpin. Jadi nanti bagian logistik itulah yang membeli barang tersebut atau peralatan yang kita butuhkan itu. Terus barang diperiksa mengenai kualitas dan kuantitasnya. Berapa sih jumlahnya gitu. Terus barang itu akan diserah terimakan dengan menggunakan buku serta terima barang. Jadi ada bukti tertulis kalau kita nanti menerima. Terus dilakukanlah kegiatan pencatatan, disimpan di gudang dan didistribusikan. Nah, itulah langkah-langkah dari pengadaan sarana prasarana. Terus tata cara dalam permintaan sarana dan prasarana itu juga ada. Yang pertama, lakukan inventarisasi. Berarti lakukan pengecekan. Terus buat laporan. Nah, dari laporan tadi buat analisis kebutuhan dan survei. Jadi dari laporan bisa dilihat berapa yang kita butuhkan gitu ya. Terus buat permohonan pengadaan ke atasan. Jadi apa yang kita butuhkan itu kita buat permohonannya ke atasan. Kalau disetujui, rencanakan anggaran gitu ya. Terus pilih sasaran produsen karena ingat suatu perusahaan itu akan selalu berusaha meminimalisir yang namanya biaya. Maka kita carilah produsen yang menghasilkan barang bagus dengan harga yang lebih murah gitu dia. Terus alokasikanlah sarana dan prasarana itu sesuai apa yang dibutuhkan. Kalau tadi unit A butuh, ya kasih ke sana gitu dia. Terus simpan dengan rapi sampai dibutuhkan. Nah, itulah tata cara dalam permintaan sarana dan prasarana kantor. Oke, sampai sini aja pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini sedikit memberikan wejangan. Kalian tahu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengingat jasa para pahlawannya. Jadi kalau kalian ingin jadi bangsa yang besar, ingat pahlawan kalian siapa? Orang tua. Ingat jasa orang tua. Bagaimana orang tua banting tulang untuk menyekolahkan kalian supaya kalian bisa menjadi bangsa yang besar atau orang-orang yang besar. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Semoga yang kita terima ilmunya berkah dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Akhir kata Ibu ucapkan semangat pagi, tetap belajar dari rumah dan salam cerdas.